Tunjukilah jalan-jalannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Amma ba'd. Ahibati fillah, para ikhwah dan akhwat sekalian, azzakumullah. Alhamdulillah, kita banyak bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan taufiknya. Di sore yang berbahagia ini kembali kita diperjumpakan oleh Allah dalam kajian rutin kita, kajian Tazkiyatun Nafs, bagaimana kita saling nasihat-nasihati, saling ingat mengingatkan untuk menjaga hati, menjaga jiwa kita, membersihkan jiwa kita. Dan ini adalah pertemuan kita setelah sekian lamanya, ya, hampir 1 bulan lebih, taklim kita ditiadakan sementara untuk fokus kita menjalani bulan yang agung, bulan yang mulia, bulan suci Ramadan. Dan sore ini kita akan kembali lanjutkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayahnya pada kita semua untuk bisa mendapatkan hati yang Allah Subhanahu wa taala ridhoi. Ahibati fillah, para ikhwah dan akhwat sekalian, sebelum kita melanjutkan pembahasan kita yang sudah kita bahas di pertemuan yang terakhir, terlebih dahulu kita ingin ingatkan kembali tentang ahamiyah dari Tazkiyatun Nafs ini, tentang pentingnya atau urgensinya kita mensucikan jiwa atau hati kita. Bulan Ramadan yang sudah kita lalui, sedikit banyak ikhwah dan akhwat sekalian, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan semua amalan kita, dibalas menjadi pahala yang berlipat. Tentu saja juga menjadi madrasah, menjadi sekolah bagi kita untuk mentazkiyah jiwa-jiwa kita. Dan kita semua tahu bahwa tujuan Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan puasa untuk kita semua adalah sebagaimana Allah sebutkan dalam firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ujungnya adalah la'allakum tattaqun, agar kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Dan sebenarnya ikhwah dan akhwat sekalian, tujuan dari Tazkiyatun Nafs itu juga adalah untuk menjadikan kita sebagai hamba-hamba yang bertakwa. Bukan menjadikan kita semakin melankolis dalam hidup, bukan menjadikan kita yang semula suaranya tinggi lalu menjadi lembut. Bukan itu tujuan dari Tazkiyatun Nafs sebenarnya. Kalau hanya yang nampak dari mata zahir kita, maka itu adalah pengertian yang keliru. Tujuan dari Tazkiyatun Nafs yang sebenarnya yang harus kita cari dan kita dapatkan adalah agar kita menjadi hamba yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah yang harus kita cari. Inilah yang harus kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita digolongkan dalam hamba-hamba yang bertakwa ini. Nah, ikhwah dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Tazkiyatun Nafs tadi kita sebutkan tujuan utamanya adalah untuk menjadikan kita hamba yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan takwa banyak disebutkan pengertiannya oleh para ulama kita. Di antaranya juga yang masyhur adalah definisi takwa yang disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Meskipun ini
khilaf di antara para ulama apakah ini dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu atau bukan. Bahwasanya disebutkan takwa adalah al-khaufu bil jalil. Engkau takut kepada Allah Jalla Jalaluh. Nah, inilah yang kita bisa jadikan sebagai bahan evaluasi setelah kita menjalani Ramadan dan sekarang kita masuk Syawal, bahkan mungkin sebentar lagi Syawal ini akan berlalu meninggalkan kita. Seberapa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Jika setelah kita keluar dari Ramadan, lalu kemudian bulan Syawal ini, Masya Allah, mungkin sudah ada yang selesaikan puasa Syawalnya, atau mungkin ada sekarang yang masih sementara berjuang untuk menyelesaikan puasa Syawalnya. Apakah ini menjadikan kita semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala atau bagaimana? Jika rasa takut kita kepada Allah itu semakin setiap saat semakin bertambah, maka insya Allah itu adalah alamat kita betul-betul keluar sebagai alumni dan menjadi hamba yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tentu saja takut kepada Allah bukan berarti kita hanya takut kepada Allah di saat-saat kita berada dalam keramaian, tidak. Tapi di saat kita berada dalam kesendirian sekalipun, takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala juga sama besarnya. Ya. Dan itu menunjukkan orang tersebut memiliki keikhlasan dan dia jujur dengan takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah puncak dari ketakwaan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dia betul-betul beribadah kepada Allah, ya, sebagaimana yang ditanyakan oleh Jibril alaihissalam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang ya mahwal ihsan, apa itu ihsan? Ya. Kemudian Nabi mengatakan anta'budullaha ka'annaka tarahu, engkau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala seakan-akan engkau melihat Allah Subhanahu wa taala. Atau kalau tidak, Nabi mengatakan engkau tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala melihat engkau. Makanya di antara derajat yang tertinggi sesudah keislaman seseorang adalah ihsan. Dia senantiasa sama dalam keadaan ramai ataupun tidak, takutnya dia kepada Allah Subhanahu wa taala tetap saja sama. Dia berada di kampung atau dia berada di kampus, tetap saja takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala itu sama. Dia berhadapan dengan sesama ikhwannya atau sesama akhwatnya, dan dia berhadapan dengan orang-orang awam, takutnya dia kepada Allah Subhanahu wa taala tetap saja sama. Dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit, takut dia kepada Allah Subhanahu wa taala tetap saja sama. Dia sudah selesai satu atau dia masih sementara berstatus mahasiswa strata 1, takut dia kepada Allah Subhanahu wa taala tetap sama. Ini yang pertama yang disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, al-khaufu bil jalil. Yang kedua adalah wal amalu bit tanzil. Kata beliau radhiyallahu taala anhu, takwa itu adalah engkau beramal dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. Dan itulah Al-Qur'anul Karim. Di bulan Ramadan, subhanallah, adalah bulan di mana Allah menurunkan Al-Qur'an. Kedekatan kita dengan Al-Qur'an menjadi begitu spesial, berbeda dengan bulan-bulan sebelumnya. Tapi menjadi bahan muhasabah lagi bagi kita sesudah Ramadan ini berlalu meninggalkan kita, bagaimana kedekatan kita dengan Al-Qur'an. Padahal tidak mungkin seorang bisa mencapai derajat ketakwaan kalau dia tidak beramal dengan Al-Qur'an. Dan bagaimana mungkin seorang bisa beramal dengan Al-Qur'an kalau dia tidak membaca Al-Qur'an, mentadabburi Al-Qur'an, mempelajari Al-Qur'an. Dan ikhwah serta akhwat sekalian, bagaimana caranya dia bisa mempelajari, mentadabburi, mengamalkan Al-Qur'an kalau dia tidak dekat dengan Al-Qur'an. Sementara Al-Quran adalah Al-Huda, petunjuk dalam hidup. Al-Quran adalah Kitabullah, kitab yang Allah Subhanahu wa taala turunkan untuk kita. Dan mereka yang ingin selamat di dunia dan di akhirat, dia harus berpegang kepada Al-Quran.
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Taraktu fikum amroini lan tadillu ma tamassaktum bihima kitabullahi wa sunnati." Aku tinggalkan kepada kalian dua perkara yang kalau kalian berpegang teguh padanya, maka kalian tidak akan pernah tersesat selama-lamanya. Itulah Al-Quran dan Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita bisa lihat, ikhwah dan akhwat sekalian, kalau memang hati kita itu bersih, kalau memang jiwa kita itu dekat dengan Allah, kalau memang kita sudah keluar dari madrasah Ramadan tadi, dan sekarang kita masuk di bulan Syawal ini, kita adalah hamba yang sukses sebagai hamba yang bertakwa, kita bisa ukur juga dari seberapa intens kita berinteraksi dengan Al-Quran. Kalau ternyata intensitas kita berinteraksi dengan Al-Quran semakin rendah grafiknya, semakin rendah ya, kedekatan kita, maka kita perlu untuk khawatir jangan-jangan Ramadan kita yang lalu atau keinginan kita menjadi hamba yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala kita belum capai. Kemudian Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala mengatakan setelah wal amalu bit tanzil war ridha bil qalil. Dia ridha dengan yang sedikit. Ramadan yang kemarin Masya Allah tidak ada di antara kita yang berani untuk makan, jangankan makan banyak, makan yang sedikit pun saat waktu dilarang untuk makan atau menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa kita lakukan. Bahkan saat berbuka pun juga kita mulai belajar bagaimana caranya menjalankan sunnah Nabi SAW agar di perut itu isinya sepertiga air, sepertiga udara, sepertiga adalah makanan. Kita berusaha untuk menjauh dari hal-hal yang bisa menjadikan kita malas untuk beribadah kepada Allah, seperti makan dengan berlebihan itu. Tapi bagaimana di bulan Syawal ini? Bagaimana sesudah Ramadan ini? Ketika banyak sekali potret-potret atau foto-foto bertebaran di media sosial dari para ikhwan misalnya atau akhwat ya, waliyadzubillah, yang memposting ya, baru makan di sini, baru makan di sana, dia posting berbagai macam menu. Ada hal yang mengkhawatirkan dan bisa jadi alamat tanda tidak baik bagi hati. Sebab di antara hal yang membuat hati itu rusak ikhwan sekalian adalah banyak makan. Ya, itu yang disebutkan oleh para ulama kita. Orang-orang yang banyak makan, ya, ini salah satunya ya, bukan mutlak ini saja. Ini di antara hal yang membuat seorang tersebut akan sulit untuk ridho dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ridho dengan yang sedikit. Padahal Nabi SAW bersabda ketika ditanya oleh salah seorang sahabat bagaimana caranya untuk bisa mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa taala dan juga yang disayangi oleh para manusia yang ada di atas muka bumi ini, Nabi SAW mengatakan, engkau ridho dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan dan engkau yang menahan diri dari apa yang manusia kebanyakan sukai atau cintai. Maka dengan itu kita bisa mendapatkan kasih sayang atau cinta dari Allah Subhanahu wa taala dan juga mendapatkan kasih sayang atau kecintaan dari manusia. Bahkan dalam hadis yang lain, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga menyebutkan tentang bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala mencintai seorang hamba. Nabi SAW bersabda, Innallaha yuhibbul abda taqiyya al-ghaniyya al-khafi. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala mencintai hamba-hambanya yang bertakwa. Al-ghani yang merasa kaya, ya. Maksudnya bukan berbohong dengan kondisinya. Ya. Dia mengatakan kepada orang lain misalnya saya kaya. Bukan itu. Tapi ada rasa qanaah dalam jiwanya, ada rasa qanaah dalam hatinya. Dia sudah merasa cukup dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Dia selalu bersyukur dengan apa yang dia dapat dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada rasa ini selalu kurang, tidak ada rasa bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak adil, waliyadzubillah.
atau dia selalu memperturutkan hawa nafsunya sehingga dia iri dengan orang lain yang mendapatkan nikmat lebih besar atau lebih banyak dari dia. Ini yang dicintai oleh Allah, kata Rasulullah SAW. Innallaha yuhibbul abda taqiyya al-ghaniyya al-khafid. Dan dia selalu berusaha untuk menyembunyikan amalnya. Ya, hari ini, hari di mana kita mendapati era 4.0, ya, 4.0. Bahkan ada yang sudah mengatakan sekarang sebenarnya kita sudah masuk di 5.0, 5.0. Era di mana disrupsi digital itu begitu terasa. Semua hal-hal yang semula terjadi di dunia nyata seperti sekarang, terjadi shifting, terjadi pergeseran, berubah ya, atau bergeser ke dunia maya. Semula orang mau ingin eksisnya itu sekalian di dunia nyata. Sekarang orang tidak pusing lagi dengan itu. Ada tempat eksis yang jauh, bahkan bisa dipandang bukan hanya oleh orang-orang yang ada di Makassar atau di Indonesia, bahkan seluruh dunia bisa menyaksikan dia. Itulah dunia digital sekarang atau dunia maya. Tapi di sisi lain, ikhwah sekalian, hal ini justru menjadi sesuatu yang mengkhawatirkan bagi kita yang menginginkan mendapatkan hati yang bersih, jiwa yang bersih, hati yang sehat, yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena kita akan berusaha agar mengekang hati kita dari keinginan atau mengekang hawa nafsu kita dari keinginan mendapatkan pujian dan sanjungan manusia saat kita beramal. Orang-orang yang dicintai oleh Allah, orang yang ikhlas dalam beramal. Bahkan saking ikhlasnya, dia berusaha untuk menutupi amalan-amalannya. Dia tidak ingin dikenal oleh manusia. Kalaupun ternyata dengan amalan itu dia ditahu, dia dikenal, maka itu adalah busyra ajil, kabar yang Allah Subhanahu wa Ta'ala atau nikmat yang Allah cepatkan buat dia. Tapi bukan itu yang dia cari. Yang dia cari adalah ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang terakhir, kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, takwa itu adalah al-isti'adadu liyaumir rahim. Engkau bersiap untuk menghadapi hari sesudah kehidupan dunia ini. Nah itulah, ikhwah dan akhwat sekalian, hari sesudah nyawa kita ini dicabut, berpisah dengan jasad kita. Itulah hari kematian. Jadi orang yang bertakwa adalah orang yang punya persiapan untuk menghadapi kematian. Bukan orang yang senang dengan kehidupan dunia ini, terlena dengan kehidupan dunia ini, tidak punya persiapan sama sekali untuk menghadapi kehidupannya yang abadi, kehidupan akhiratnya. Jadi para ikhwah dan akhwat sekalian, kita bisa sekali lagi jadikan ini sebagai indikator untuk kita bermuhasabah. Apa benar kita sudah menjadi hamba yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau masih banyak hal yang harus kita usahakan untuk bisa mendapatkan predikat ini. Hal lain juga yang ingin kita ingatkan, seberapa pentingnya ikhwan akhwat sekalian kita mentazkiyah jiwa kita, membersihkan hati kita, karena ingat ada hal yang sangat esensi pada saat nanti kita meninggal dunia yang jarang sekali kebanyakan manusia memperhatikan. Allah berfirman di Quran di surah Syu'ara di ayat 87 sampai ayat 89. Allah Ta'ala mengatakan, wala tukhzini yaumi yub'atsun. Ini adalah doanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Dia mengatakan, wala tuhzini yaumi yub'atsun. Ya Allah, jangan engkau hinakan aku pada hari mereka dibangkitkan. Kemudian Nabi Ibrahim melanjutkan doanya, yauma la yanfa'u malun wala banun. Hari di mana tidak ada lagi gunanya harta dan anak-anak. Illa man atallaha biqalbin salim. Kecuali mereka yang kembali menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala biqalbin salim,
dengan hati yang selamat. Jadi hari itu, hari kiamat nanti itu, atau hari di mana kita akan dikumpulkan sesudah kita dibangkitkan, adalah hari di mana tidak berguna lagi harta, tidak berguna lagi anak-anak. Yang paling berguna dan satu-satunya yang berguna pada saat itu adalah bagaimana seorang memiliki hati yang selamat. Selamat di sini, kata para ulama kita, adalah hatinya itu selamat dari kekufuran atau kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hatinya senantiasa mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai ia wafat. Terjaga dari hal-hal yang mengotorinya, terjaga dari hal-hal yang bisa merusak keimanan dia atau keislaman dia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan nanti di sana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang kamu tidak punya pengetahuan tentangnya. Ya, ikut-ikutan saja, tidak punya ilmu tentang itu. Kenapa kata Allah, inna sam'a wal basar wal fuad kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan fuad. Di sini Allah mengatakan fuad. Fuad itu maknanya hati nurani kalau dalam bahasa Indonesia. Allah mengatakan kullu ulaika kana anhu mas'ula. Semuanya itu, penglihatan, pendengaran, hati nurani kita, itu semuanya nanti akan dimintai pertanggungjawabannya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan ditanya nanti di hari kiamat. Hati kita itu ditanya tentang apa yang terlintas, apa yang dipikirkan, dan apa yang kita yakini. Pendengaran nanti akan ditanya tentang segala hal yang kita dengarkan. Seterusnya juga seperti itu. Dan ini yang dijelaskan oleh para ulama tafsir. Bahkan Nabi SAW menguatkan dalam sebuah hadits, Nabi mengatakan, ingatlah, sesungguhnya di dalam tubuh itu ada segumpal daging. Ini kita sudah pernah sering bahas ya. Ala inna fil jasadi mudghatan. Idza salahat salahal jasadu kullu. Kalau segumpal daging itu baik, maka baik juga seluruh jasadnya. Wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Tapi kalau segumpal daging itu rusak, maka akan rusak juga seluruh jasadnya. Ala wa hiya qalbu. Ketahuilah dia adalah hati. Para ikhwah dan akhwat sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini sebagai pengantar, mudah-mudahan bisa kembali memberikan penguatan kepada jiwa-jiwa kita untuk selalu berusaha dan semangat dalam mentazkiyah jiwa-jiwa kita. Taib ahibati fillah, para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita akan lanjutkan pembahasan kita, meskipun mungkin waktunya sudah tidak terlalu banyak. Dan mungkin sebagian dari pembahasan ini kita akan ulang untuk bisa lebih menguatkan lagi sekaligus murojaah dari apa yang sudah pernah kita bahas. Pembahasan kita yang terakhir adalah tentang taubat, tentang taubat. Dan kita sudah sedikit singgung taubat nasuha, tentang taubat nasuha. Namun kita akan ulangi lagi untuk mengingatkan kita tentang pentingnya taubat nasuha ini, para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Taubat yang benar, kata para ulama kita, adalah taubat yang bersungguh-sungguh. Dan itulah yang disebut dengan taubat nasuha. Dan ini banyak disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran, di antaranya di surat Tahrim ayat ke-8. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Asa rabbukum ayyukaffir ankum sayyi'atikum wa yudkhilukum jannatin tajri min tahtihal anhar. Allah Ta'ala mengatakan, wahai orang-orang yang beriman, tubu ilallahi taubatan nasuha. Bertaubatlah kamu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala taubatan nasuha, dengan taubat yang semurni-murninya. Jadi Allah tidak suruh saja tubu ilallah, bertaubatlah kamu kepada Allah.
lantas kemudian selesai. Tidak. Allah perintahkan kita bertaubat kepadanya, taubatan nasuha, dengan taubat yang semurni-murninya, taubat yang sebenar-benarnya, taubat yang betul-betul jujur dari dalam hati kita, dan ada usaha untuk mempertahankan taubat kita tadi. Tidak mau lagi terjatuh pada dosa-dosa yang sama atau dosa-dosa yang lain. Allah mengatakan, asa rabbukum ayyukaffir ankum sayyi'atikum. Semoga ya, Rabbmu dengan usahamu, dengan taubat nasuhamu yang sungguh-sungguh tadi itu, ayyukaffir ankum sayyi'atikum. Allah akan menutupi dosa-dosa, kesalahan-kesalahan yang kamu lakukan. Jadi taubat nasuha itu, ikhwan-ikhwan sekalian, jika dia betul-betul ikhlas dikerjakan dengan betul-betul sungguh-sungguh, jujur, ingin mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, Allah menjanjikan akan menutupi dosa-dosanya. Jadi bukan sekedar ikhwan dan akhwat sekalian, ya, ampunan diberikan oleh Allah, tapi Allah juga akan tutupi dosa-dosa tadi. Tidak nampak. Kita tahu di hari kiamat kelak, semua itu akan disingkap. Semua itu akan diperlihatkan. Dosa-dosa yang kita kerjakan dari awal kita balik sampai kita wafat akan dinampakkan sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan betapa tersiksanya seorang hamba menyaksikan kesalahan-kesalahan yang bahkan dia tutupi dengan sekuat tenaga itu disingkap di sana. Belum perhitungannya, ikhwan sekalian. Baru dinampakkan dosa-dosa dan kesalahan itu. Kita sudah bisa bayangkan, semoga Allah melindungi kita, betapa tersiksanya seorang hamba di saat itu. Di dunia ini saja, jangankan kesalahan, hal yang tidak salah saja, ikhwan. Misalnya, kita dapat nilai D misalnya, atau D minus, atau dapat nilai E misalnya, error, pada saat kita kuliah. Padahal mungkin kita sudah sangat berusaha belajar, dan ternyata seperti itulah yang Allah takdirkan buat kita saat kita ujian. Ada mungkin yang error, ada mungkin yang keliru di situ, dan keluar nilai kita error. Kita tidak salah. Kita sudah berusaha, kita sudah jalankan semua prosedurnya, namun qadarullah yang keluar adalah nilai error. Itu bukan hal yang salah, bukan hal yang tercela sebenarnya. Tapi ketika nilai kita dipublish, dilihat oleh banyak orang, kita malu tidak? Malu sekali. Bagaimana lagi kalau kesalahan-kesalahan kita yang dipublish? Bagaimana lagi kalau dosa-dosa kita bagaimana lagi kalau seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala, manusia di hari kiamat nanti, di hari kita disidang nanti, melihat itu semua karena Allah nampakkan. Allah mengatakan, alam tara anna Allah ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum wala khamsatin illa huwa sadisuhum wala adna min dhalika wala akthar illa huwa ma'ahum aina ma kanu thumma yunabbi'uhum bima 'amilu yaumal qiyamah. Kemudian Allah akan menyampaikan kepada mereka itu apa yang mereka sudah kerjakan pada hari kiamat. Dipublish semua yang disampaikan. Makanya kita butuh rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita butuh Allah menutupi dosa-dosa kita, kesalahan-kesalahan kita. Dan itu Allah berikan untuk orang-orang yang bertaubat dengan taubatan nasuha. Asa rabbukum ayyukaffir ankum sayyi'atikum wa yudkhilukum jannatin tajri min tahtihal anhar. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan kamu ke dalam surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Ikhwah dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di sini bukan cuma Allah menutupi dosa-dosa atau kesalahan-kesalahan kita.
Allah juga akan memasukkan kita ke dalam surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Sungguh balasan yang begitu indah dan balasan yang kita semua inginkan kita mendapatkannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita hamba-hamba yang mau untuk bertobat dengan taubatan nasuha dan kita bisa mendapatkan nikmat dan karunia yang Allah sebutkan dalam ayat ini. Kemudian tentang taubat nasuha ada sebuah riwayat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa Nabi SAW bersabda, Inna Allah Azza wa Jalla yabsutu yadahu bil-laili liyatuba musi'un nahar wa yabsutu yadahu bin-nahari liyatuba musi'ul laili hatta tatlu'a asy-syamsu min maghribiha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala membentangkan tangannya pada malam hari liyatuba musi'un nahar, untuk menerima taubatnya orang-orang yang bermaksiat di siang hari. Wa yabsutu yadahu bin nahar, dan Allah juga, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, membentangkan tangannya di malam hari, di siang hari. Liyatuba musi'ul lail, untuk menerima taubatnya orang-orang yang bermaksiat di malam hari. Hatta tatlu'a asy-syamsu min maghribiha, sampai matahari itu terbit dari barat. Hal ini para ulama kita jelaskan akan betapa maha penerima taubatnya Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah kabar gembira untuk orang-orang yang betul-betul mau bertobat. Allah senantiasa membentangkan tangannya untuk menanti, menyambut taubat dari hamba-hambanya. Mereka yang bermaksiat di siang hari, bertobatlah. Allah akan menerima taubat jika engkau bertobat di malam hari. Yang bermaksiat di malam hari, bertobatlah. Jika engkau bertobat di siang hari, Allah akan menerima taubat. Jika taubat itu betul-betul taubatan nasuha, taubat yang murni. Dan di sini juga kata para ulama kita, pintu taubat itu ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala pada saat nanti datangnya kiamat. Nah, sebagaimana Nabi katakan dalam hadis ini, hatta tatlu'a asy-syamsu min maghribiha, sampai matahari itu terbit dari barat. Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu menyebutkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, man taba, barang siapa yang bertobat, qabla an tatlu'a asy-syamsu min maghribiha, sampai atau sebelum matahari itu terbit dari barat, taballahu alaihi, maka Allah Subhanahu wa taala niscaya akan menerima taubatnya. Nabi SAW juga bersabda, innallaha yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yughargir. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menerima taubat seorang hamba sampai nyawa itu belum sampai di kerongkongannya. Ikhwah sekalian, kita ingin ingatkan kembali apa sih yang disebut atau yang dimaksud dengan taubatan nasuha itu. An-nasu itu apa maknanya? Maksud an-nasu dalam bertobat, kata para ulama kita, adalah memurnikan taubat kita itu dari tipu daya. Ya. Tipu daya itu maksudnya apa? Ya, kita menipu diri kita sendiri. Atau ada wali'udzubillah yang seperti dia mau menipu Allah. Jadi saya bertobat sekarang misalnya. Ya. Atau ada orang yang mau bertobat. Tapi setelah itu dia lakukan lagi. Nanti setelah itu dia bilang, ya nanti saya bertobat lagi. Kemudian lakukan lagi, nanti saya bertobat lagi. Ini namanya tipu daya. Dan Allah Subhanahu wa taala sebutkan sebenarnya inilah ciri-ciri dari orang-orang munafik. Ya. Allah Subhanahu wa taala sebutkan di surah Al-Baqarah dan banyak surah yang lain yang membahas tentang orang-orang munafik. Orang-orang munafik itu yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Mereka mencoba untuk menipu Allah dan orang-orang beriman, tapi sebenarnya dia menipu dirinya sendiri dan dia tidak menyadari itu. Jadi an-nasfu dalam taubatan nasuha maknanya ikhwas sekalian
adalah memurnikan taubat kita dari tipu daya. Semoga Allah memudahkan kita. Kemudian para ulama kita menyebutkan juga an-nafsu itu memurnikan taubat kita dari kekurangan. Makanya kita perlu belajar, ikhwah sekalian. Bertaubat itu bukan berarti hari ini kita mengatakan saya bertaubat kepada Allah, lantas kemudian kita tidak berusaha lagi untuk belajar. Hijrah itu yang sekarang lagi tren-tren ini, ikhwah sekalian. Bahkan kita yang sudah lama mendapatkan hidayah ini, harus terus berusaha untuk belajar, terus berusaha untuk ilmu. Karena itulah cara untuk kita menutupi kekurangan-kekurangan, termasuk kekurangan-kekurangan dalam taubat kita. Jangan kita sudah hijrah, lantas kita merasa ya, sudah bebas, sudah aman, tidak ada lagi kekurangan yang harus ditutupi. Tidak. Taubat pun demikian, menutupi dari kekurangan-kekurangan. Ya. Dan para ulama kita menyebutkan, di antara maksud kekurangan-kekurangan di sini adalah kekurangan yang bisa menjadikan kita lemah dalam taubat kita. Kalau iman kita lemah, dan iman yang kuatlah yang bisa menjaga taubat kita untuk bisa tetap bertahan, maka kita isi lagi hal-hal yang bisa meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dahulu misalnya taubat kita ya hanya sekedar lisan dan benteng untuk kita menjaga taubat itu juga masih sangat rapuh, maka kita berusaha untuk menguatkan kembali benteng-benteng kita agar taubat kita tadi itu bisa tetap kokoh dan kita bisa jaga sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala mewafatkan kita. Kita isi ya. Misalnya hal-hal dulu kita masih banyak tersibukkan dengan hal-hal yang melalaikan. Kalau taubat kita sungguh-sungguh, bukan hanya kita meninggalkan perbuatan yang buruk, yang jelas-jelas dosa, tapi kita pun juga berusaha untuk meninggalkan hal-hal yang tidak membawa manfaat dalam hidup kita. Itu maknanya an-nafsu. Kita berusaha untuk memurnikan taubat kita dari kekurangan. Dan para ulama kita juga menyebutkan makna an-nafsu itu adalah kita berusaha memurnikan taubat kita dari kerusakan. Ahibati fillah, para ikhwan sekalian, Imam Hasan al-Basri, beliau menyebutkan bahwa taubat yang murni itu adalah seorang hamba harus menyesali perbuatan dosanya yang sudah dia kerjakan sambil dia bertekad untuk tidak mengulanginya lagi. Itu yang dimaksud dengan taubat yang murni atau taubatan nasuha. Ikhwah dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pembahasan tentang taubatan nasuha ini sangat banyak yang dijelaskan oleh para ulama kita. Ada beberapa contoh tentang kesungguhan taubat yang mudah-mudahan kita bisa mengambil banyak pelajaran. Di antaranya adalah kisah tentang taubatnya 3 sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang sangat terkenal, ya. Yakni Ka'ab bin Malik radhiyallahu taala anhu, Hilal bin Umayyah radhiyallahu taala anhu, dan Murarah bin Ar-Rabi radhiyallahu taala anhu. 3 sahabat ini tidak ikut dalam perang Tabuk, ya. Perang Tabuk yang dilakukan oleh atau dijalankan oleh Nabi SAW dan para sahabat yang lain. Kenapa? Karena Ka'ab bin Malik, Hilal bin Umayyah, kemudian Murarah bin Ar-Rabi ini radhiyallahu anhum ajmain, pada saat itu mereka lalai, ya. Mereka menunda-nunda sampai akhirnya ketinggalan pasukan itu sudah sangat jauh dan mereka sudah tidak bisa kejar lagi. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kembali ke Madinah, orang-orang munafik yang tidak mau ikut berperang itu datang menemui Rasulullah SAW dan menyampaikan berbagai macam alasan. Dan tentu saja mereka berbohong, cari-cari alasan. Adapun 3 sahabat ini, mereka datang kepada Nabi SAW dan menyampaikan dengan jujur apa yang mereka lakukan sampai tidak ikut berperang. Dan Nabi SAW memberikan iqab kepada mereka. Allah pun juga menghukum mereka. Mereka ya sampai puncak dari hukuman itu adalah istri dan anak mereka pun dilarang untuk tinggal bersama 3 sahabat ini. Sampai-sampai Allah sebutkan dalam Al-Quran di surat Taubah 118, وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ وَظَنُّوا أَنْ
Ya, alla malja'a minallah illa ilaih, thumma taba alaihim liyatubu, innallaha huwa tawwabur rahim. Ya, Allah menyebutkan, dan terhadap 3 orang, ya, sahabat Nabi SAW tadi, Ka'ab bin Malik, Hilal bin Umayyah, dan Murarah bin Rabi, ya, radhiyallahu ta'ala anhum, ditangguhkan penerimaan taubat mereka. Ya, mereka masih menjalani iqab mereka sampai kata, ya, di sini Allah sebutkan, hatta idza daqat alaihimul ardu bima rahubat, sampai bumi itu terasa sempit sekali bagi mereka. Bagaimana tidak, ikhwah, mereka para sahabat yang lain itu dilarang untuk berkomunikasi dengan mereka. Bahkan bukan para sahabat saja, keluarga mereka, istri dan anak mereka yang beriman juga dilarang untuk berbicara dengan mereka. Mereka merasa dunia ini begitu sempit sekali. Allah mengatakan, padahal bumi itu luas sekali. Wa daqat alaihim anfusuhum, dan mereka pun telah merasakan sempit sekali dada mereka, jiwa mereka. Wa dhannu alla malja'a minallah illa ilaih, melainkan, dan mereka juga sudah mengetahui bahwa tidak ada tempat untuk lari dari siksa Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak bisa lagi lari. Dan mereka tahu itu. Kemudian Allah mengatakan, illa ilaih, kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tsumma taba alaihim liyatubu, ya, karena kesungguhan mereka bertobat, kesungguhan mereka berusaha, kebeningan hati mereka, kejujuran mereka, mereka mau bertahan dan menerima iqab itu, hukuman itu. Akhirnya Allah mengatakan, tsumma taba alaihim liyatubu, kemudian Allah menerima taubat mereka agar mereka tetap dalam taubatnya. Innallaha wa tawwabur rahim, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala Maha penerima taubat lagi Maha penyayang. Di sini para ulama kita menyebutkan, Allah memberitahukan bahwa penerimaannya terhadap taubat hamba itu mendahului taubat mereka. Subhanallah. Coba lihat ya, di ayat ini Allah mengatakan, tsumma taba alaihim liyatubu, kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menerima taubat mereka agar tetap dalam taubatnya. Di sini para ulama kita memberikan kepada kita pelajaran tentang ayat ini dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang Maha menerima taubat, kalau penerimaannya itu mendahului taubat-taubat kita, ya, subhanallah. Itulah yang menjadikan mereka, para sahabat ini, sebagai orang-orang yang bertaubat, dan hal itu juga yang melahirkan taubat-taubat mereka. Ikhwah dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ingat, Allah itu adalah zat yang mempersiapkan dan Maha menolong. Jika kita punya niat untuk bertaubat dan bersungguh-sungguh taubat padanya, Allah bukan hanya akan menolong kita dalam artian menerima taubat dan mengeluarkan kita dari belenggu dosa dan maksiat, tapi Allah juga akan menjadikan kita siap. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala mempersiapkan kita untuk meniti jalan taubat. Sebelum seorang hamba mengucapkan, ya Allah, aku bertaubat kepadamu, getaran-getaran yang ada pada jiwanya yang menjadikan dia mau bertaubat tadi, itu sudah karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Para ulama kita menyebutkan Allah adalah zat yang mempersiapkan dan Maha menolong. Darinya lah sebab dan akibat hamba banyak bertaubat, sedangkan Allah Subhanahu wa ta'ala adalah zat yang Maha menerima taubat. Taubat hamba, kata para ulama kita, itu artinya kembalinya hamba kepada Rabb-Nya setelah dia melarikan diri. Jadi kita ini sebenarnya kalau melakukan dosa, ikhwan-ikhwan sekalian, kita melarikan diri dari yang Maha Pengasih. Ya, kita tertipu melihat seakan-akan ada yang Maha Pengasih yang lain dibandingkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Seakan-akan kita melihat ada yang lebih indah dibandingkan Allah. Seakan-akan kita melihat ada yang bisa membuat kita bahagia dibandingkan Allah. Kita lari dari Allah, padahal
Tidak ada yang maha pengasih kecuali Allah. Tidak ada yang maha indah kecuali Allah. Dan tidak ada yang maha sayang kepada kita kecuali Allah. Tidak ada yang maha mencintai kita kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi lihat, ketika kita ingin kembali, kita ingin bertobat, balasan taubat dari Allah Subhanahu wa ta'ala itu ada dua. Kita cuma lakukan taubat dari pelarian kita tadi, waliya'udzubillah. Tapi saat kita mau bertobat, Allah kasih kita dua balasan di dunia ini. Apa itu? Para ulama kita menyebutkan, Allah memberikan kepadanya izin dan taufik. Allah berikan izin untuk kita kembali dan taufik, bimbingan. Kita dibimbing, hati kita dibimbing. Hati kita ya dituntun oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kamu datang ke meskal misalnya, kamu datang taklim, kamu datang ikut kajian, kamu datang tarbiyah. Itu bentuk taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai balasan dari keinginan kita untuk kembali, untuk bertobat tadi. Dan yang kedua adalah penerimaan serta balasan. Sesudah kita diberikan izin oleh Allah, berubah dunia kita, Masya Allah, kemudian Allah terima dan Allah akan berikan balasan. Kita dijadikan mau untuk meninggalkan hal-hal yang dulu begitu kotor kita lakukan, kepada hal-hal yang bisa membersihkan jiwa, bahkan membersihkan raga kita sekaligus. Para ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, taubat itu punya start, punya permulaan, dan juga punya finish, punya kesudahan. Startnya di mana? Permulaannya adalah kembali kepada Allah dengan menempuh jalan yang lurus yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Finishnya di mana atau ujungnya di mana? Ujungnya adalah kembali kepada Allah pada hari kiamat nanti, ya. Dan kita menempuh siratnya yang Allah bentangkan menuju surga. Ahibati fillah, para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan Allah, kita cukupkan sampai di sini pembahasan kita. Semoga Allah beri taufik dan hidayah untuk kita bisa lanjutkan di pertemuan kita yang akan datang. Barakallahu fikum. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita hamba-hamba yang mau untuk bertobat dengan taubat dan nasuha, dan semoga Allah menerima taubat-taubat kita. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tunjukilah jalan-jalan